Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan saya Royan Dandi Pratama. NPM 233111027. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan industri. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang aktivitasnya mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Selain itu, kegiatan perusahaan manufaktur yaitu melakukan pembelian bahan baku, melakukan pengolahan bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja dan biaya pabrik lainnya, sehingga pada akhirnya menghasilkan produk jadi yang akan disimpan dan dijual. Ciri-ciri perusahaan manufaktur. 1. Aktivitas operasional usahanya adalah memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. 2. Pendapatan usahanya berasal dari menjual produk barang. 3. Memiliki persediaan produk secara fisik. 4. Biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. 5. Melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan keuangan laba rugi. 6. Terdapat perhitungan harga pokok penjualan pada laporan keuangan laba rugi. Oke, baik, selanjutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama itu pasti harus adanya bukti transaksi. Dari bukti-bukti transaksi ini kita akan bisa menyusun jurnal umum. Ada perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. Ada juga perusahaan yang cukup menggunakan jurnal umum. Kemudian, setelah melakukan penjurnalan dari bukti transaksi lalu kita lakukan pemostingan buku besar. Dari hasil saldo akhir dari buku masing-masing buku, lalu kita akan pindahkan ke dalam neraca saldo. Setelah menyusun neraca saldo, kita akan melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Setelah itu buatlah laporan keuangan. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini, ada namanya kertas kerja. Fungsinya ini untuk mempermudah suatu perusahaan untuk menghitung laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan biaya produksi, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Lalu setelah itu kita susun jurnal penutup, kemudian menutup buku besar, kemudian yang terakhir penutupan dan satu lagi jurnal pembalik, kemudian di sini ada buku besar pembantu. Nah, ini adalah buku besar pembantu ketika ada piutang atau utang terhadap orang lain. Kegiatan produksi perusahaan manufaktur ada melakukan pembelian bahan baku. Bahan baku ini nanti akan dilakukan pemakaian untuk membuat atau melakukan proses produksi, sehingga nantinya akan disesuaikan dan menjadilah barang jadi. Kemudian ada pemakaian langsung atau tenaga kerja langsung, yang akan menjadi pembebanan dalam melakukan proses produksi kemudian akan disesuaikan dan hasilnya menjadi barang. Akun-akun pada perusahaan manufaktur. 1. Pembelian bahan baku, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku. 2. Persediaan bahan baku, digunakan untuk mencatat bahan baku yang sampai akhir. Periode tidak diproduksi. 3. Persediaan barang dalam proses, digunakan untuk mencatat proses produksi yang kemungkinan tidak selesai sampai akhir periode dan akan dilanjutkan proses produksinya pada periode berikutnya. 4. Persediaan barang jadi, digunakan untuk mencatat persediaan barang dalam proses awal periode yang akan dilanjutkan proses produksinya hingga terbentuk barang jadi. Barang jadi yang belum terjual sampai akhir periode maka akan diakui sebagai persediaan barang jadi. 5. Ikhtisar harga pokok produksi, digunakan untuk menampung pembebanan semua biaya produksi. Sehingga pada akhir periode semua biaya produksi akan dibebankan pada akun ikhtisar harga pokok produksi. Metode pencatatan pada perusahaan manufaktur. 1. Secara periodik, periodical system, yaitu pencatatan yang dilakukan secara periodik berkala. 2. Sistem perpetual, perpetual system, yaitu pencatatan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.